akhirnya kita masuk. Waktu kita masuk, wah bisa dibayangkan nih berapa dana di dinas-dinas itu, miliaran. Wah ngeri ya, kalau misalnya Pak Budi memprofil saya, ngeliat sosmed saya, atau Bu Novi, dan sebagainya. Nah, hack rekening saya bisa loh. Wah bahaya nih Tapi orang. nggak apa-apa, rekeningnya nggak terlalu banyak, jadi Untungnya gitu. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda di NN Talk episode kali ini, dan juga suasananya juga berbeda. Kita di suatu tempat yang luar biasa. Kali ini di Mercure Grand Wirama, dan di cafe shopnya seperti ini kita lagi ngobrol-ngobrol dengan suatu profesi yang luar biasa. Kita ngomong apa? Hacker. Jadi bukan? di episode kali ini kita ngomongin tentang profesi yang sangat serem, hacker. Dan hacker itu seperti apa dan sebagainya. Kita ada kedatangan Pak Budi Hermawan. Beliau adalah seorang hacker. Ya Pak Budi, tapi tadi bilang ke saya bahwa beliau itu hacker yang beretika. Lah, hacker kok beretika? Karena selama ini di bayangan saya adalah hacker itu sesuatu yang cukup menyenangkan. Kenapa? Data kita itu bisa dihack. Ya Pak Budi ya? Ya. Data perusahaan bisa dihack. Bahkan data negara pun juga bisa dihack loh. Ngeri nggak? Nah, kita akan membahas hal tersebut tentang hack per-hackan dengan pakarnya, Pak Budi Hermawan. Dia adalah seorang ahli IT ya, Bu Novi ya, yang sudah berapa tahun Pak? Saya di IT ya 22 tahun lah. Nah, 22 tahun kan, jadi pengalaman untuk menghack itu sudah selama 22 tahun tersebut. Oke, Pak Budi tadi sempat ngobrol dengan saya sebelum syuting ini bahwa beliau adalah seorang hacker yang beretika. Bedanya apa sih Pak hacker sama hacker yang beretika dengan tidak beretika itu? Iya. Jadi hacker itu banyak orang mengasumsikan sebagai orang yang melakukan akses secara ilegal ke sebuah sistem TI. Tetapi sebenarnya hacker pada awalnya adalah sebutan untuk seseorang yang mengetahui secara mendalam, secara detail teknis tentang sebuah sistem komputer, sebuah teknologi informasi. Nah, seiring dengan waktu, akhirnya hacker ini mulai bergeser pada orang-orang yang menembus sistem keamanan suatu teknologi informasi. Di suatu organisasi. Betul. Nah, hacker sendiri sebenarnya kita umumnya dibagi jadi dua, Pak. Iya. Jadi ada yang disebut dengan white hat hacker dan black hat hacker. Nah, kalau hacker yang menembus suatu sistem untuk kepentingan pribadi atau untuk melakukan suatu tindakan yang kita klasifikasikan sebagai kejahatan, itu sebenarnya bukan hacker, tetapi cracker. Jadi cracker ini adalah black hat hacker. Nah, kita adalah white hat hacker. Jadi sebenarnya hacker itu positif ya? Yang Hacker positif, betul. Jadi yang ethical hacker itu yang white hat hacker. Dan itu hacker. Oke. Yang tidak beretika adalah cracker. Kita tahunya cracker itu snack, Pak. Iya. Jadi bedanya di sini. yang kurang ajar itu cracker ya. Pak, Bukan untuk hacker. tahu untuk bisa menjadi hacker berarti dia ini pokoknya basicnya pasti ya dia harus paham IT ya. Paham IT, Sistem IT gitu. ya secara umum seperti itu. Iya. Tetapi sekarang dengan perkembangan teknologi sekarang ini tidak harus benar-benar menguasai IT. Atau backgroundnya IT tidak harus ya? Tidak harus. Oh, oke. Karena sekarang kita banyak lihat kasus kriminal di mana hacking itu dilakukan justru oleh katakan siswa SMP, siswa SMA yang non IT, Yang tidak punya background yang kuliah tidak IT punya ya? background. Tetapi karena apa itu bisa terjadi? Karena sekarang di internet tools hacking itu banyak.
Oh, Tutorial oke. cara menggunakan tools-tools itu tersedia di YouTube lah. Dan Oh iya 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 iya. jadi mereka tinggal pakai aja. Nah, hacker yang seperti ini yang disebut dengan script kiddies. Jadi mereka sebenarnya hanya mencoba-coba. Mereka tahu sebuah tools, mereka tahu cara pakainya seperti apa. Dia coba-coba aja. Kalau berhasil ya syukur. Ya syukur. Enggak, ya Oh, sudah. Yes, hanya untuk For istilah fun, ya? aktualisasi diri lah kayak gitu ya. Tetapi bukan menjadi satu aktivitas yang apa ya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Oh iya iya. Oke oke, wait. Berarti seorang cracker itu tidak dibayar ya? Cracker cenderung tidak dibayar. Tidak dibayar ya? Dia Kalau- hanya untuk kepuasan dia. Kesenangan dia kan Kesenangan. untuk just for fun. Berarti gini, ketika saya happy, ya sudah, Sudah. gitu kan. Tapi Berarti, bisa juga cracker Heeh. mungkin kita melihatnya dari sisi negatif ini cracker. Tapi sebetulnya ada hacker yang dia melakukan crack karena nasionalisme. Nah, ini ya, terjadi di cyber penyerangan ke negara ke- lain karena mungkin dua negara ini sedang berseteru Cyber war. cyber war. Betul. Oh, ya, Jadi ya, kalau ya, dari ya. sisi negara asal cracker ini, ya dia baik, dia pejuang. Ya, 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 Tapi ya. dari sisi negara yang diserang, ini cracker, Dia cracker nih. dalam arti untuk nasionalisme dia hacker. Iya. Tapi bagi musuh negaranya tuh dia tuh cracker. Dia itu cracker. Oh, I see. Nah, berarti kalau hacker kan bisa dibayar, Pak. Bisa dibayar. Pay order ya berarti. Ada yang by order. Jadi seperti kami seringkali menerima pekerjaan yang disebut dengan penetration testing. Ya. Apa Jadi itu, Pak? penetration testing ini ada, Kok ada penetration? ada testingnya ya Pak. Saya takutnya ntar ada konten 18+ gitu loh. Harus dijabarkan. Kena ban nanti saya, Pak. Jadi penetration testing ini adalah satu pekerjaan di mana kita sebagai ethical hacker itu diminta untuk menguji suatu sistem TI, katakan e-banking, mobile banking, atau aplikasi e-commerce, untuk menguji apakah sistem ini sudah aman atau belum dengan cara mensimulasikan kalau orang luar mencoba masuk bisa atau tidak. Oh, bisa nembus atau Bisa tidak? tembus atau Pertahanan perusahaan saya itu jebol apa enggak? Betul. Oh, I see. Seperti itu. Jadi sekarang trennya menjaga keamanan suatu sistem itu bukan hanya dari dalam, tetapi juga dari luar. Apakah bisa dimasukin atau tidak? Oh, oke. Dalam arti gini, dia sudah punya tim IT nih ya kan, Iya. membuat sistem dengan oke. Iya. Tapi kan harus dites gitu kan, Betul. tim IT saya itu oke apa enggak, Iya, sistemnya oke iya, apa enggak. oke. Nah, dia membayar seorang hacker untuk mencoba menembus pertahanan dari sistem IT perusahaannya itu. Betul. Apakah masih bisa ditembus Ya, ya, atau ya, tidak? ya. Duitnya gede tuh berarti. Oh, gede. Makanya profesinya hacker makanya. Duitnya gede. Pak Budi boleh cerita, ini kan kita lagi bicara tentang profesi, Suatu profesi, ya, ya. gitu ya. Jadi bagaimana nih kalau mau orang ini mau berprofesi sebagai hacker itu mungkin ada step by stepnya itu harus seperti apa? Tahapannya. Lalu yang disarankan harus bagaimana kayak gitulah supaya nggak jadi tadi itu yang black hat hacker tadi. Agar dia menjadi seorang hacker bukan cracker gitu Iya. kan. Iya. Jadi sebenarnya antara hacker dengan cracker ini bedanya tipis. Di sini kalau secara teknikal, secara apa ya, hard skill ya, Iya. Sama ya nih. sama saja sebenarnya. Oh, oke. Hanya saja di sini adalah masalah moral, Attitude masalah ya. attitude, etika dari person itu. Apakah dia akan mempergunakan kemampuan programmingnya dia, networkingnya dia untuk sesuatu yang positif atau untuk sesuatu yang negatif. Oh, oke. Kalau untuk sesuatu yang positif, jadilah dia hacker. Hmm. Hacker. Kalau untuk sesuatu yang negatif, jadilah dia cracker atau black hat hacker. Ya, ya, ya. Nah, ini yang dibutuhkan selain pengetahuan teknis juga adalah kemampuan berpikir out of the box. Oh, kreativitasnya. Kreativitas, betul. Imajinasi Iya, gitu ya. imajinasinya. Jadi, rumah itu pintunya seperti ini. Setiap malam ada security-nya. Iya. Pintunya selalu dikunci setiap malam. Nah, dia harus berpikir, bagaimana saya caranya bisa masuk? Kalau dia berpikirnya standar saja, saya harus lewat pintu itu, ya dia tidak akan Nggak pernah bisa bisa masuk, masuk. ya. Tapi dia harus bisa berpikir, ternyata di sebelahnya itu tanah saja. Kalau begitu saya bisa buat
galian Ya, gitu ya, ya, ya. terowongan untuk masuk. Nah, kira-kira seperti itu. Atau mungkin kita juga bisa lihat, oh ternyata di ujung sebelah kanan itu ada jendela kecil. Nah, saya bisa masuk lewat sana deh. Dengan cara misalkan, wah saya harus diet dulu nih. Oh, jadi gini, seorang hacker itu harus bisa mencari celah dari suatu sistem itu, ya kan? Ya. Kira-kira apa nih yang bisa ditembus, ya kan? Walaupun misalnya bentengnya, ada 10 pintu, ya kan tadi kan? Ya. Ada celah nggak bisa dari jendelanya kayak, Betul. atau dari korong-korongnya kayak, atau dari mananya? Iya. Wah, berarti imajinasinya seorang hacker luar biasa ya? Iya. Jadi kalau hacker itu tidak memiliki daya imajinasi, kreativitas, kemudian satu lagi ini yang juga penting adalah persisten. Jadi dia tidak boleh mudah menyerah. Harus Iya. tekun kayak gitu ya. Satu cara tidak bisa, dia harus coba cara lain. Cara yang kedua tidak bisa, dia harus cara yang ketiga. Berarti Dan selanjutnya. otak kanan dan kirinya harus balance nih seorang hacker. Ya? Iya. Iya. Otak kiri dan kanannya harus harus iya, balance gitu. iya, Kalau iya. enggak ya susah gitu kan. Lalu apakah ada sertifikasinya Pak? Sehingga kemudian kalau kita nih mau berprofesi secara legal itu orang tuh nggak takut sama kita bahwa Ya. oh ini benar-benar beretika, bermoral, kayak gitu Hacker loh. yang certified. Hacker yang certified. Iya. Jadi sebenarnya ada banyak sertifikasi untuk ethical hacker. Kalau di Indonesia itu mungkin yang paling terkenal adalah CEH, Certified Ethical Hacker. Oh. Itu yang paling terkenal di Indonesia. Tapi ada satu lagi nih yang sebetulnya bagus juga, namanya OSCP, Offensive Security, apa ya? Saya lupa namanya. Offensive Security saya lupa singkatannya. Jadi untuk pertahanan dari security suatu perusahaan itu sendiri lah istilahnya seperti itu ya. Untuk Offensive menyerang security. tapi ini. Oh, untuk menyerang. Menyerang, justru menyerang, bukan mempertahankan. Oh, iya. Hacking selalu menyerang. Menyerang. Di dalam tim sepak bola tuh hacker tuh ya Ya strikernya. strikernya, Lionel Messi-nya atau Ronaldo-nya gitu kan. Gila. Ini menarik sih ya profesi hacker ini ya, karena bagi saya yang dulunya hacker itu sesuatu yang tidak baik gitu kan. Iya. Ternyata hacker itu sebenarnya itu hal yang baik gitu kan, dan bisa mendapatkan duit karena by order, dikontrol oleh perusahaan misalnya tadi kan, bah, ayo tes tim pertahanan saya itu gimana, kuat apa enggak, atau misalnya bisa enggak misalnya dikontrak khusus untuk membuat suatu sistem, pasti kan lebih bisa kan. Kalau hacker itu bukan untuk membuat sistem sih. Dalam sistem Bukan. ya, tapi memang justru untuk Menguji, menguji menyerang itu. sistem. Menyerang. Pak, Terus kemudian rata-rata kliennya di sektor apa sih Pak? Kalau Sekarang ini yang kami tahu kebanyakan adalah di sektor keuangan, kebanyakan di finance di ya. finance. Ya, jadi baik itu perbankan, fintech, itu mereka. Ya sekarang banyak fintech ya. Iya, setiap kali mereka akan launching produk baru, biasanya OJK atau BI akan meminta laporan hasil pentest. Oh, oke. Apakah sistem ini sudah dicoba di hacking, dilakukan penetration ada ya? testing atau belum? Itu udah karena untuk permintaan. keamanan konsumen ya. Betul. Keamanan konsumen Jadi sekarang ya. ada itu ya dari Ada. OJK sama BI ya. Iya. Dan bahkan di ketentuan OJK dan BI untuk e-banking itu setiap tahun harus dilakukan Pentest. pentest. Setiap tahun secara berkala. Berarti selalu ada kerjaan ya. Ya selalu lah. Makanya berarti- Profesi, karena itu udah profesi. kewajiban dari Iya, BI iya. sama OJK. Iya. Jadi Dari profes- pengalaman kami, kebetulan kan kami kan di bidang audit. Heeh. Sekitar 3 tahun ini tren permintaan pekerjaan untuk penetration testing, ethical hacking itu Semakin meningkat. tinggi ya. Apalagi sekarang banyak marketplace kan. Betul. Marketplace bertumbuh itu pasti mereka untuk menjaga security-nya kuat kan juga perlu tes kan gitu. Betul. Kerjaan lagi berarti. Ya kayak kapan hari yang Tokopedia. Ya, yang sempat seperti itu sempat kan. rame kan, Tokped tempo hari itu kan. Iya. Pak Budi boleh cerita nih pekerjaan apa yang pernah dilakukan yang istilahnya benar-benar challenging buat Pak Budi? Challenging. Apa ya? Challenging. Yang paling seru lah. Yang seru lah gitu, yang kemudian bisa menggambarkan bahwa kayak gini loh profesi hacker kayak gitu. Oke. Yang bahaya gimana sih yang bahaya? Kalau misalnya sistem kita dihack orang itu yang bahaya yang gimana? Jadi gini, salah satu yang challenging adalah kita pernah diminta oleh suatu bank untuk melakukan pentest terhadap
namanya adalah apa ya? Saya lupa namanya. Tetapi ini terkait dengan gerakan non tunai dari pemerintah. Oke. Jadi sekarang ini pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, itu Menggalakkan dinas-dinas, non tunai. iya, GNNT ya, Gerakan Nasional Gerakan Non Nasional Tunai. Non-Tunai. Itu kalau melakukan pembayaran, itu tidak boleh lagi secara tunai. Ya, apalagi kondisi kayak pandemik sekarang ini kan, Betul. pemerintah juga lagi banyak berkor-kor bahwa upayakan pembayaran non tunai gitu kan. Jadi pada waktu itu kita diminta untuk oleh salah satu bank untuk menguji keamanan aplikasi yang akan dipergunakan oleh dinas-dinas itu Ya. untuk melakukan pembayaran. Nah, pada waktu itu kita lakukan, kebetulan ini di luar Jawa gitu ya, Iya. di luar Jawa. Kita coba lakukan hacking. Kita coba profiling ini seperti apa sih, usernya seperti apa. Nah, kita lakukan yang namanya social engineering. Jadi social engineering ini adalah hacking, tetapi bukan terhadap perangkat TI, tetapi terhadap orangnya, terhadap user. Oh. Jadi pada waktu itu kita coba telepon ke salah satu dinas yang kita tahu dia pasti punya user nih di sistemnya. Nah, masalahnya adalah bagaimana agar mereka percaya bahwa kita itu adalah orang dari daerah situ. Oke. Jadi akhirnya kita dalam tanda petik kursus bahasa daerah logat. logat-logatnya. Ya. Harus sampai seperti itu. Oh, Nah, jadi ini dalam rangka mau nge-hack nih tadi. Betul. Ya, ngetes oke, gitu oke. ya. Nah, itu seru. Kita harus mencoba berbicara dengan logat daerah itu. Ya. Kemudian akhirnya kita tahu bahwa usernya ini sekarang yang jadi masalah passwordnya apa. Nah, passwordnya waktu itu kita cari berbagai macam kombinasi nama makanan khas daerah Ya. itu, nama kota-kota di daerah itu, nama sungai, nama gunung yang ada di daerah itu. Pokoknya kita cari semua, kita kombinasi semuanya. Tidak ketemu-temu. Sampai kira-kira kurang 3 hari sebelum batas waktu pengerjaan itu selesai. Akhirnya kita lihat lagi, kita sudah sempat profiling di Facebooknya, Iya. kita profiling lagi lebih detail. Akhirnya kita dapatkan, sepertinya orang ini menggunakan password gabungan dari ketiga nama anaknya. Karena user dia di Facebook ternyata adalah gabungan 3 nama anaknya itu. Kita coba dengan berbagai macam kombinasi, misalkan nih angka 4, huruf A diganti angka 4, Oh, ya. ya kan? Angka 5 diganti huruf S diganti angka 5. Akhirnya kita 3 masuk. E. Iya, Dialaikan. dialaikan password yang alay. Ya. Akhirnya kita masuk. Waktu kita masuk, wah, bisa dibayangkan nih berapa dana di dinas-dinas itu? Miliaran. Wah, ngeri ya. Kalau misalnya Pak Budi memprofil saya, ngeliat sosmed saya atau Bu Novi dan sebagainya, nah hack rekening saya bisa loh. Wah, bahaya nih Tapi orang. nggak apa-apa, rekeningnya nggak terlalu banyak, jadi Untungnya gitu. di sini Nah. dibantal soalnya. Disitulah challenge-nya sebagai ethical hacker. Kita bisa masuk, kita dapat mentransaksikan uang segitu banyak. Iya, iya. Tapi kita tidak boleh tergoda untuk Ya. menyalahgunakan Oh, apa yang kita iya. sudah dapatkan. Walaupun sebenarnya fee dari job saya jauh lebih kecil nih daripada uang. Lebih kecilnya ya bisa 1% dari uang yang dana apa yang ada di dinas itu udah berapa itu? Iya, 1% aja loh ya. Itu setelah itu kita ungkap, kita sampaikan begini-begini, mereka puas juga. Oh iya, itu ternyata ada kesalahan memang. Akhirnya itu ditutup. Sekarang sudah aman sih. Kita tes lagi, itu sudah aman. Oke. Pak, gini, sekarang terkait profesi hacker ini ada komunitasnya kan berarti Pak? Oh banyak Pak, banyak Pak. Komunitas hacker itu banyak. Justru kita sebagai ethical hacker, kita harus banyak masuk di sana. Jadi kita juga banyak belajar dari teman-teman gitu kan. Oh, ada serangan tekniknya begini, cara pertahanannya begini. Antisipasinya seperti apa? Iya. Tapi tadi menarik ya, saya sempat ngobrol sebelumnya Bu Novi ya sama Pak Budi ya. Ternyata itu di luar itu ada marketplace. Ada market. Marketplace khusus hacker. Hacker. Oh gitu. Marketplace khusus hacker. Kalau kan marketplace kan jualan rumah tangga, Ya, ya kan, pakaian lah. Ini enggak marketplace-nya hackers. Gila, ngeri loh. Oke. Dan jadi
perusahaan bisa beli hackers lewat marketplace itu ya? Iya. Jadi kalau saya nih, misalkan saya memiliki sebuah aplikasi, saya misalnya perusahaan fintech gitu ya. Kalau saya butuh hacker, daripada saya kontrak pen tester misalkan, biayanya cukup mahal, dan kebetulan budget perusahaan saya masih kecil, dan saya tidak terkait dengan regulasi dari OJK dan sebagainya, saya bisa letakkan aplikasi saya di marketplace tersebut. Saya punya aplikasi ini nih, tolong dong siapa yang mau hack boleh. Nanti banyak orang yang akan lihat, oh iya saya tertarik nih untuk hacking website Anda. Dia akan coba hacking. Kalau berhasil, dia nanti akan kasih tahu kita akan kasih reward dia apa? Apakah berupa uang atau semacam sertifikat penghargaan saja? Itu boleh, tergantung sih, tergantung di marketplace-nya. Iya, karena dari sisi hackernya sendiri, walaupun dia tidak dapat uang, tapi dia akan dapat sertifikat kan, bahwa oh saya ini pengalaman loh, saya sudah pernah melakukan hacking ini. Itu akan menambah portofolionya. Iya. Jadi dia gabung di marketplace itu ya. Gabung di marketplace. Jadi gampang kalau misalnya saya butuh menghack Jangan hack and entok ya. Jangan hack and entok. Gampang, saya punya temen hacker juga. Kalau menghack and entok, saya lapor sama Pak Budi, satu lagi, kalau Ya. kita ini ethical hacker, ketika kita tahu kelemahan sistem ini, kita harus kasih tahu sama dia ya, sama yang meng-hire bahwa mengatasinya harus seperti apa, nutupnya celah tadi dengan cara ada seperti apa. reporting terkait dengan sistemnya itu Ya, ke bisa kliennya seperti ya. itu, bisa seperti itu. Kalau kita dikontrak dalam pekerjaan suatu penetration testing, kita kasih tahu dia. Berarti Ini gini, seharusnya ditutup kalau seperti dikontrak ini. oleh suatu perusahaan itu, berarti Pak Budi itu bukan seorang freelancer ya, tapi punya perusahaan sendiri. Iya. Jadi biasanya kalau penetration testing itu, apalagi kalau perbankan, fintech gitu ya, badan hukum ya, mereka umumnya 99% pasti akan bekerja sama dengan badan hukum. Badan hukum juga. Iya. Karena itu juga diatur di dalam peraturan OJK. OJK, Iya. nggak boleh Kan gelap, tidak nggak boleh, boleh iya, gelap. tidak boleh ke perseorangan. Yang gelap orangnya atau perusahaan? Kecuali untuk kasus-kasus khusus di mana keahlian yang dibutuhkan sangat spesifik. Dan I see. memang orang ini adalah individu aja, Ya, dia ya. tidak punya badan usaha. Dan dia punya kemampuan yang khusus Yang gitu khusus ya. sekali, iya. Itu masih diperbolehkan. Tapi kalau bisa di-provide oleh banyak perusahaan lain, sebaiknya dengan perusahaan. Badan hukum dengan badan hukum. Oh, oke. Biasanya seperti itu. Jadi adik-adik ya, misalnya ini ada profesi yang menarik kalau misalnya berkeinginan menjadi seorang hacker. Jadi hacker itu suatu hal yang positif, ya kan? Bukannya negatif. Kalau negatif tadi namanya cracker, ya kan? Jadi kembali lagi ini adalah suatu profesi yang luar biasa yang Ya. cukup menjanjikan dan duitnya lumayan. Karena banyak berhubungan dengan perusahaan-perusahaan fintech, Iya, nah kan gini, keuangan, dan kalau sebagainya. yang mau berkarir kan pastinya pengen tahu nih kira-kira penghasilan seorang hacker itu berapa. Boleh nggak Pak Budi dibocorin nih untuk iming-iming supaya kemudian worth it nggak nih kalau saya mau menekuni ini gitu. Jadi dibocorin lah. Range saja. Ya, range. Range sekian sampai sekian. Ya, saya sih tidak akan katakan range. Ya. Tapi kira-kira begini, kalau kita fresh graduate, Ya. kemudian kita bekerja di salah satu BUMN lah. Ya. BUMN itu kalau saya tidak salah fresh graduate mungkin average sekitar 6. 6 juta ya, 6 juta ya. Satu kali project pen test itu bisa 1 tahun lebih dari gaji. Oh, Jadi bisa oke. lebih dari 72 juta. Gede loh. Ya. Itu sekali satu kerjaan ya? Satu kerjaan. Ya. Ya, tapi tentunya kita harus membangun portofolio kita Iya, dulu. betul. Dan antara lain dengan cara kita gabung di marketplace hacking itu. Oh. Jadi kita kan punya portofolio. punya Pak. nama kan, Iya. kita gabung di Kita marketplace pernah itu punya kan. pengalaman nih lakukan pen testing terhadap ini, kita lakukan hacking terhadap ini. Gede loh. Pak, berarti gini nih, kalau misalnya nih saya kuliah ngambilnya IT, itu selama masa kuliah saya mestinya saya banyak-banyak pengalaman Betul. itu tadi ya, supaya kemudian portofolio kita ketika kita sudah lulus langsung sudah banyak sehingga ini menjadi nilai jual yang membuat nilai diri kita jadi lebih tinggi gitu kan ya. Iya. Tapi kan juga tidak harus selalu dia seorang backgroundnya IT. kuliah di IT, Bu Tidak Novi, kan? harus. Pak, kalau nggak IT terus backgroundnya apa dong? Terus dia belajar meng-hacking itu gimana? Ya, jadi akan lebih baik, akan lebih mendukung
kalau background pendidikannya IT, IT. memang. Oke. Karena memang pola pikirnya, pemahamannya terhadap TI, Sistem. ya sistem itu sudah tahu lah ya. Ya. Tetapi kalaupun kita bukan orang TI, tapi kita adalah hobi Mm-mm. ngoprek Nah, TI, itu bisa juga. Walaupun terkadang mungkin akan berbeda ya. Ya. Tetapi gini, Bu. Cracker-cracker kelas dunia itu seringkali background pendidikannya juga malah bukan IT ya. bukan IT, tetapi mereka punya kreativitas, determinasi yang luar biasa. Tadi otak kiri sama kanannya balance-nya Betul. luar biasa gitu. Itu yang paling penting saya. Ngeri. Iya. Jadi walaupun kita, terkadang ya, maaf, pendidikan kita sangat tinggi, Ya. itu justru menghambat kita untuk menjadi hacker. Karena imajinasinya biasanya Imajinasinya akan berkurang, pola pikirnya menjadi terstruktur, terlalu terstruktur. metodologi sekali. Sementara di hacking itu harus nggak boleh terlalu terstruktur. Iya. Lihat kondisi. Ya, celah tadi itu kan bilang, oh sini belok kiri dikit ya, belok kiri dikit. Bisa gini, bahwa seorang hacker tuh diajari untuk melanggar peraturan gitu kan. Peraturan kan dibuat untuk dilanggar, bukan untuk dilalui dengan benar gitu kan. Tetapi atas persetujuan pemiliknya. Iya, atas persetujuan yang meng-hire itu kan. Karena apa? Pemilik sistemnya. Pemilik sistemnya. Betul. Oke, Pak Budi, misalnya ada pesan-pesan nggak bagi para adik-adik yang pengen ya mempunyai profesi sebagai seorang hacker? Apa yang harus mereka lakukan? Biar jadi hacker bukan cracker gitu kan, pesan-pesannya ya. Karena menarik nih kan profesinya Pak Budi ini. Ya. Kalau kita ingin jadi hacker, tentunya yang pertama adalah bahwa kita harus mau belajar tentang IT. Ya. IT itu seperti apa? Dari sisi pemrograman, dari sisi jaringan, dari sisi keamanan, semua aspek tentang IT itu sebaiknya diketahui. Baik itu secara formal di perguruan tinggi, di tempat kursus atau dimanapun juga, maupun secara non formal, belajar secara otodidak, ikut komunitas dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harus mengembangkan kreativitas, membiasakan diri untuk berpikir out of the box. Ya. Jangan Terus mengikuti, berimajinasi ya. betul. Jangan hanya mengikuti pattern yang sudah ada. Yang ketiga, tidak mudah putus asa. Jadi kalau sudah mencoba gagal, ya sudah jangan. Oh ini aman. Jadi determinasi harus kuat ya. Harus kuat. Kalau seperti kita pada waktu melakukan pekerjaan pentas, itu kita sampai detik terakhir kita masih lakukan serangan. Jadi tidak boleh, misalkan project pentas jalan 30 hari, 10 hari kita tidak bisa masuk, kita simpulkan oke, ini aman. Nah itu tidak boleh. Dan sekarang juga ada banyak perusahaan-perusahaan, kayak Pak Budi, perusahaan apa nama Pak? Perusahaan kami namanya PT Adikarya Tata Informasi. Adikarya Tata Informasi. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang mau minta bantuan untuk mencoba mentes sistemnya, hubungin Pak Budi di perusahaannya tadi ya. Nanti akan ada di bawah. Itu bisa Anda hubungin. Dan tadi juga sudah ada pesan-pesan dari Pak Budi, kalau misalnya ingin berprofesi sebagai seorang hacker, itu tadi yang harus dijalankan ya Pak Budi ya. Dan satu lagi, jadilah hacker yang beretika, ya Pak Budi ya. Yang white hat hacker, bukan black Jangan hat. black hat. Jangan black hat. Jadilah hacker. white hat hacker. Oke, thank you Pak Budi ya. Sama-sama. Menarik sekali ya obrolannya terkait dengan profesi yang luar biasa, yang unik ya kan. Yang saya sebelumnya juga tidak berbayang bahwa oh ternyata ada marketplace untuk hacker ya kan. Bahwa ternyata hacker itu harus punya badan usaha ya kan, dan akhirnya bisa pay order dan penghasilan pasti adalah luar biasa. Tidak harus badan usaha sih Pak, garis bawah. Tidak harus badan usaha. Tidak harus yang badan pasti usaha. itu tadi kan Tetapi kalau kita mau bekerja sama dengan institusi badan usaha yang formal seperti perbankan, mau tidak mau umumnya kita juga harus PU, menyeimbangkan diri. Ya. Kan mau seperti itu Iya. ya kan. Nah, jadi pun kalau misalnya mau bergabung di perusahaannya Pak Budi menjadi seorang stafnya Pak Budi, staf hacker juga silakan ya. Tapi ya jangan ya membobol atau menghack NN Talk atau punyanya Magnet Solusi Integra atau Surabaya Creative Design ya, karena kami punya teman yang baik hati. Jadi itu obrolan kita terkait dengan episode kali ini terkait dengan hacker, menarik sekali, dan terima kasih untuk suasana yang berbeda ya di Mercure Grand Miramar Surabaya ya. Dan jangan lupa untuk selalu like,
komen, dan subscribe konten kami. Dan apabila Anda merasa bahwa ini konten bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan Anda. Itu dari kami, sampai jumpa lagi untuk episode NN Talk berikutnya.